kah atau Akainya, karena semuanya tuh kayak middle range gitu loh. Close combat. Oke, ini dia 10 hero yang sudah diamankan oleh teman-teman dari Persija. Dan juga teman-teman dari Bigetron Alpha cukup balance ya. Dari komposisi hero-nya yang menarik adalah Martis ini akan ada di area jungler dan WJ Satoru yang bakal coba untuk mainin karya Roamer Ci kan. Menarik. Barat Roamer ya. Oke. Lihat sih seperti apa nantinya. Oke, without any further ado, let's go jump to the line of down untuk melihat pertandingan antara Bigetron Beta berhadapan dengan Persija. Satu agregat poin sudah di tangan dari anak-anak Bigetron Beta. Adu poking damage dari kedua Expilian. Ini udah kelihatan dari awal bahkan. Dan ini Angela galak nih. Yang lumayan bahaya juga. Langsung ngerusuh dari awal bahkan. Lagi memanfaatkan juga clear mid yang gak terlalu cepet kan. Ini kayaknya WJ jadi mid deh. WJ. Mendadak jadi mid gak sih? Kayaknya ya WJ. Ini menarik Barat mid berarti ya yang bakal dibawa. Iya kan, Romernya Winris soalnya. Dia pakai sepatu rom ya. Menarik, oke. Nampaknya di sini Terrified Effect akan mengganggu nih bagaimana head to head dari hero yang tidak begitu balance ya. Equal ini cukup kontradiktif antara WJ dan juga dari Siruji. Sebenarnya Barat enak juga sih, clearnya nggak lama-lama banget. Terus dia kayak gampang nyari stuck juga. Cuman rotasinya aja nih, nanti rotasinya hanya sebagai poking menurut gua karena nggak ada damage pasti Miracle. Oh, ini permainan Pin udah mulai proaktif. Mengarah ke area bawah, ada ikatan dari Moonlight Immersion. Mengarah ke area satu pemain, dan nampaknya First Blood berhasil diamankan oleh seorang Winris. Flicker yang terlambat tadi ya, udah keluar tadi basic attack terakhir dari Winris yang akhirnya bisa nge-secure First Blood. Keuntungan untuk Persija sekarang, dari sisi emblem, kita intip sedikit basic common emblem ternyata untuk WJ. Ya butuh mana juga soalnya kan, dia butuh open mana. Terus ada Wildress Blessing juga untuk menutup kekurangan dari movement speednya. Sementara untuk mungkin kita pindah ke Estes-nya juga, emblem support, agility dan tenacity. Ya dia lebih kuat lah sekarang. Dengan adanya tenacity nggak gampang di instant kill juga. Lebih sustain ya ketika nanti memberikan coveran ke arah dari pemain-pemain yang akan melakukan setup di area Turtle. Turtle pertama sudah mulai muncul tepat di menit kedua. Dibuka dengan adanya pokingan dari WJ yang memulai nampaknya. Ya Persija kali ini dia ngebuka Turtle loh JP. Bukan begitu saja, tapi nampaknya mendapati ada satu buah follow up damage yang diberikan oleh Bigetron. Ada narasi dengan area penalty zone mengarah ke arah depan dan berhasil menghabisi karya WJ Satoru yang menjadi korban pertama dan retribution Chang Open coming from Lins. Membuat Turtle-nya berhasil di take over dan bahkan double kill. Berhasil diamankan begitu saja oleh seorang Nasir looking for more. Karena nampaknya Flicker for defensive berhasil menyelamatkan Winris di area mid lane. Oh my god, Eddie di zoning oleh Finn yang susah banget untuk lari tadi karena lengket banget dari papat on string. Bukan hanya sampai sana karena Purple Buff pun mulai disecure sekarang dan yes didapetin oleh Lynch. Wow, keuntungan berganda berhasil diamankan berlipat-lipat oleh Bigetron Beta nampaknya. Menarik. Dan sekarang kalau ngelihat dari kondisi teman-teman Persija Esports mereka akan kesulitan rotasi nih. Ya memang tadi clear dari barat lumayan cepat. Tapi Estes bukan tipe hero inisiasi. Nah kalau memang mau dipaksa untuk initiate kayaknya harus buang flickernya WJ deh. Langsung tangkap satu. Ini mau nggak mau WJ yang bakalan menjadi garda terdepan untuk nge-open terlebih dahulu sih ya. Jadi opener seperti yang kita pantau rotasi mereka akan mengarah ke area bawah ya. Menjadi titik pertemuan yang manis untuk mencari pertukaran. Tapi teman-teman dari Bigetron Beta mengetahui dengan sigap mereka langsung jaga jarak yang safe banget di area bottom lane. Oke, dari kedua jungle pun masih clear di patternnya masing-masing. Jadi belum ada pergerakan-pergerakan agresif juga dan kalau ngomongin jungle sebenarnya Martis ya dia punya damage yang lebih oke lah di awal dan lihat Winris orang diri akan coba menjadi bulan-bulan dari 4 pemain Bigetron Beta. Winris tumbang di kali pertama. Wah itu tadi memang udah nggak ada jalan lagi sih buat kaburnya. Mau kemana pun susah banget dan Detonas. Bakal coba untuk diberikan satu box console setup di mana Detonas welcome dibuka begitu saja menelan ke satu member yang masih bisa bertahan. Ada Heartguard yang masuk ke dalam tubuhnya namun tidak dengan Sirius yang langsung tewas begitu saja. Tapi headbutt masih ke depan mengarah ke area satu buah hero di mana WJ Satoru langsung tewas begitu saja dengan adanya hippie spin yang dibuka oleh seorang Lynch. Itu dia outnya Barat yang akan susah banget ketika dia innya pakai flicker. Ya sebenarnya untuk inisiasi tadi dahsyat juga dia dapetin target yang lumayan mahal tapi burst damage-nya ini loh yang masih kurang di awal. Mungkin mengandalkan Martis masih oke lah di awal banget ya. Tapi nantinya dia butuh banget Miracle. Miracle harus dipaksa join dan nantinya mungkin akan 4-1 ya gameplay dari Persija Esports. Mau gak mau ya satu damage eksplosif yang dibutuhkan dari sosok Miracle tapi Turtle nampaknya tidak bisa diinisiasi.
terlalu heavy juga ya dengan distractions yang dibuka oleh teman-teman dari Bigetron, membuat Free Turtle untuk sosok Lynch. Oke. Dengan turtle kedua yang di secure gold yang diamankan oleh Bigetron, ini lebih pasti lagi ke angka 1300. Memang belum menjadi gold yang berbahaya. Ini masih menunggu aja nih nanti rotasi ke arah gold lane-nya bakal seperti apa. Dan terpantau ya, akhirnya fokus dari Bigetron sudah mulai mengarah ke area dari sisi bawah. Miracle bakal coba untuk survive, tapi tidakkah untuk kali ini masih ada entropy yang buat heavy spin tidak mengenai target operasi. Iya. Tadi niatnya sebenarnya didorong ke depan biar entropinya tuh lepas dulu. Nah mau nggak mau akan ngebait dari Purify, tapi Miracle lebih cepat ternyata. Dia langsung pindah ke entropinya dan aman, nggak ngebait spell Purify-nya. Oke, siasat dari Bigetron Beta pun langsung direset ya. Persija Esports pun juga udah mulai mengawal dari sosok Miracle di area bottom lane ya. Win race-nya udah mulai diutus untuk terus berada kayaknya di sisi dari sosok Miracle. Tempel terus pokoknya ya, dan Detonas. Nampaknya menelan karya satu member di sana. Langsung sigap dengan mereka satu buah Hard Guard. CV-nya masih bisa bertahan. Blasting dua per defense dibalikin begitu saja yang buat win race-nya tumbang. Dan WJ Satoru yang sebagai opener pun harus ikut tewas. Dua pemain down. Untuk nothing, untuk tidak ada pertukaran di area mid lane, bottom lane. Menarik sekali karena memang narasi yang akhirnya diutus untuk join team fight. Lane jauhnya dipegang oleh Finn walaupun sekarang hancur karena Finn terpaksa harus join team fight tadi. Tapi it's okay, pertukarannya ada di mid lane dan juga bottom lane turret. Sekali dari 2-3 pulau terlampaui, 2 turret. Ditambah lagi dengan adanya purple buff di tangan seorang Lynch. Wah ini udah mulai snowball juga dari CV ya, harus diperhatikan juga. Karena nanti damage-nya bakal susah buat ditahan dan lihat orange buff-nya sudah mulai diinvasi. Yes, nampaknya mereka tidak akan menggendorkan serangan mereka. Dan teman-teman dari Persija Esports tidak mau mengambil resiko terlalu dalam ya. Shell-nya pun udah beralih profesi, split push di area top lane. Mungkin karena memang dia nggak bisa fight juga kan. Daripada dia cuma datang dan nggak tahu ngapain, mendingan dia coba dapetin gold di top lane. Dan sekarang Turtle yang terakhir mungkin akan dikontes. Harusnya sudah ada beberapa pemain dari Persija Esports juga yang harusnya terpantau. Dari teman-teman Bigetron Beta yang sudah mulai mencicil, belum mau direset. Narasi memberikan distractions yang pasti ke area beberapa player ini memiliki oleh Persija Esports. Tapi against Perfect Turtle berhasil diamankan oleh seorang Wins dengan area Turtle yang berhasil di take over. Sedangkan sosok jauh dari Persija Esports langsung ditewaskan menjadi korban pertama. Double kill, berhasil disecure oleh Zero bahkan triple kill. Looking for Maniac karena Eddie masih bisa bertahan. Bakal coba tuh Maniac berhasil disecure oleh seorang Rizzi dari teman-teman Bigetron Beta. Menyisahkan Miracle seorang yang lagi melakukan split push di laning sebaliknya. Ini membuat satu gebrakan yang terasa banget. Bigetron Beta mereka memantapkan keunggulan gold sampai di angka 4.000 gold. Wow, konsistensi mereka berlangsung hingga dengan hilangnya inner mid lane turret dan mengancam satu inner top turret juga. Yang nampaknya akan berhasil disecure harusnya oleh support CV. Bahkan Finn loh yang diutus untuk melakukan defense terhadap Miracle. Oke, Miracle-nya mau dikejar kah? Karena ini udah mulai dijepit sama narasi. Enggak, ternyata backup dari teman-teman Persija Esports bisa memukul mundur narasi. Yes, masih bisa mundur dengan selamat juga tentunya oleh Miracle yang tidak di all-in oleh teman-teman dari Bigetron. Tapi tidak untuk satu monster jungle yang kali ini kembali jatuh di tangan teman-teman dari Bigetron. Sprint? 2 inner turret hancur, Lim. Invest sprint, oke. Satu informasi yang lumayan banget untuk Persija Esports. Tapi ya tanpa ada sprint pun sebenarnya agak susah sih. Yang tadi gue bilang damage-nya kurang. Kecuali dia bawa Miracle mulai sekarang. Miracle ya, udah mulai harus into ke fight-nya ya. Tapi memang Miracle di sini jadi salah satu hero yang butuh banget item nggak sih? Mau nggak mau dia harus bisa nutupi kerugian dari item tersebut dengan nge-clear terhadap push minion kan? Harusnya gitu sih. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang memang diberikan nanti kan sama teman-teman Persija Esports lainnya creating space. Agak susah juga ngelihat tim fight dari tadi yang selalu berat sebelah. Cuman memang berbeda sih dari game yang kedua Persija lebih oke dari gameplaynya daripada game yang pertama. Mereka lebih proper karena akhirnya bisa dapetin point kill daripada yang game pertama. Ya setidaknya ada perlawanan yang berarti ya dari Persija Esports. Sejauh ini juga Miracle kita lihat masih terus mengupayakan clearing laning. Dan Lord berada di posisi yang cukup berlawanan dari keberadaan Miracle di area top lane sana. Dan bahkan kali ini udah mulai dipok oleh teman-teman Bigetron Beta. Ini sisa satu inner turret loh. Dengan Lord yang di-secure bisa base turret nih targetnya. Harusnya ya satu base turret atau bahkan 2 ini akan
Berhasil direnggang tapi nampaknya penalty zone dari Narashi mengarah ke area Eddie. Namun sneaky picky dari Miracle membuahkan hasil yang manis. Satu inner turret berhasil direnggut. Ya, Vengeance udah nggak ada nih. Frontlinernya tersisa WJ harusnya. Karena memang Cici-nya nggak bakal kuat lagi nahan damage tanpa adanya Vengeance. Dari segi item pun dominan untuk Narasi ya. Untuk tambahan life band lagi mengincar ke arah target yang depan. Angelanya pun udah jadi Necklace of Durance jadi lebih enak. Tapi untuk defensive item yang anti crush juga udah jadi sebenarnya nih. Untuk Eddie lumayan crush juga, lumayan tanky. Dan bahkan lihat Martisnya biasanya pakai Hunter Strike, ini Fury Hammer doang. Langsung bikin defense. Dan kalau kita lihat dari Miracle juga ada Federal of Heaven, Starlium dan Holy. Harusnya damage-nya juga udah mulai bisa cukup mumpuni ya. Ketika kita lihat kali ini Miracle akan melebur menjadi satu kesatuan. Menyikapi karya Lord yang sudah mulai berada di area bibir base turret yang dimiliki oleh teman-teman dari Persija Esports. Mereka masih cukup disiplin, Lordnya pun bisa di-clear dengan baik oleh Persija. Pasifnya udah ke-trigger dan mungkin next wave dicoba lagi sedikit demi sedikit. Diawali, sudah ada satu pemain yang nampaknya akan ditelan dengan Return of Welcome. Oh, Sive down untuk tidak ada pertukaran di area mid lane. Tanpa adanya Purify, Sive dia nggak boleh terlalu agresif kayak tadi. Harus tetap respect juga, walaupun efek sisi yang pasti dari Persija Esports hanya ada di baratnya WJ. Tapi ya itu bisa ditarget langsung kan. Target langsung ke arah Sive ya, Sive juga akan susah gerak nantinya. Mid lane dibuka, musuh WJ. Berani banget ya. Sosok WJ berada di area depan, menghantam dan juga memberikan clearing terhadap wave mini untuk masuk ke area center turret yang memang sulit banget ketika melihat adanya sosok mid lane yang memang tidak mengarah ke area damage range kan. Ya nggak ada cloud, dia pede sih untuk maju ke depan dan marah sih. Nampaknya bakal coba untuk memancing adanya team fight, dibuka dengan adanya penalty zone yang masih bisa dihindari oleh Shell. Dan teman-teman dari Persija Esports berbondong-bondong mundur ke belakang tapi tidak di area bottom lane karena udah diikatan dari Puppet on String yang ngebuat Eddie yang tertinggal dari kawanannya harus tumbang menjadi korban pertama dari Bigetron Beta. Tapi satu harus diutus untuk mundur juga untuk ngedefense di bagian top lane-nya. Split push dari Miracle ini menjadi ancaman loh, sedikit demi sedikit, namun pressure-nya udah mulai terasa. Seandainya Finn yang diutus memang untuk ngejaga dari far lane-nya, salah sedikit timing dari Finn kayaknya bisa dipanis oleh Miracle. Iya, terus squishy ya untuk Finn sendiri yang nampaknya kalau handle Miracle sendirian yang dari tadi mainin landing jauh bakal berat. Dan sejauh ini belum ada yang ngedinel pergerakan dari satu pemain tersebut. Teman-teman dari Bigetron Beta pun nampaknya udah mulai ngebaca situasi lagi nih untuk setup di area Lord yang kedua. Karena susah juga kalau misalkan memang Cloud yang pegang landing jauh, lawannya Nathan kan. Dia nggak bisa, untuk pakai wand pun nggak bakal bisa kan. Karena magical damage outputnya dari si Miracle. Adanya malah Cloudnya bakal tumbang, kecuali memang mau buang banyak source. Kayak Heartguard kah, atau dibikin 3-2, tiganya ini yang ngincar Miracle dulu. Miracle di sini masih punya ide yang cantik nih, masih bisa jadi jaminan untuk teman-teman dari Persija Esports. Asa mereka masih terlalu besar ya, walaupun memang dari networknya dipimpin penuh oleh teman-teman dari Bigetron. Lordnya belum terreset, masih coba untuk terus dipancing saja keributannya, sedangkan WJ sudah mulai terkikis perlahan dengan adanya damage yang cukup eksplosif dari Extrozi. Tapi Lordnya masih berani, belum mau direset, terus-menerus di-poking. Tapi Narasi masuk ke area taran connect area 3 member. Ada Blessing of the Moon Goddess yang mengikat karya beberapa member Miracle. Korban menjadi satu, hero pertama yang harus bilang gitu saja. Namun Retribution yang on point coming from Lynch yang membuat Lordnya masih bisa diamankan. 3 player dari Persija Esports hilang begitu saja tanpa dia pertukaran. Bahkan Shaw tertinggal dari kawannya yang membuat dirinya harus terancam tewas. Double kill berhasil disecure oleh seorang Sive. No Miracle, no party. Nggak bisa untuk balikin keadaan sama sekali. Dan sekarang Lord yang hadir dari mid lane siap untuk mendobrak base dari Persija Esports. Upsi, one man standing dari Eddie nampaknya akan kewalahan untuk menghadapi pergerakan dari Bigetron Beta. Wipe out tercipta dan base terekspos. Bigetron Beta berhasil mengamankan kemenangan di game yang kedua. Clean sweep is real. 2-0, sang robot memantapkan posisinya di puncak klasemen dan semakin pede lagi dengan strat yang mungkin cukup unik tapi masuk banget ke arah Bigetron Beta. Belum lagi dengan Persija juga yang sebenarnya udah reset terasa banget dari game pertama dan perbedaannya di game yang kedua. Namun itu belum cukup, split push
dari Miracle yang cukup menyusahkan bisa diantisipasi dengan cukup baik. Yes, luar biasa sekali sih. Clean sweep ya, tidak ada chance. Oh. Celah, padahal upaya tadi terus dilakukan oleh sosok Miracle ya. Karena menganggap Cukup strong dia bawa Brave Smite, dia bawa adanya Festival of Blood. Tapi kalau nggak ada space dia buat farming. tapi dia nggak bisa tahan nih dengan Blazing Duet yang dimiliki oleh Sive. Karena kalau ngomongin soal farming, Sive ini lebih banyak goldnya nih daripada Miracle. Ya karena memang lagi di kondisi owning juga kan, Turtle dan segalanya itu berdampak banget kayak. 21 gold per minute. Iya. Dengan game yang sebenarnya cukup mulus ya untuk Sive juga, tapi the carry-nya ada di X-Ryuzi. Nah ini nih tadi spam damage-nya, bahkan sampai dapetin Maniac juga. Dan lagi-lagi yang bonyok WJ Satoru dengan Baratsnya di game pertama Eddie kan dengan X-Boroknya tadi. Narasi jadi best wingman. Total damage yang dihantarkan sama teman-teman Persija juga kelihatan lumayan tipis ya. Lain yang berbeda dengan line up sebelumnya ternyata masih bisa membuahkan hasil mantis bagi mereka. Ya betul banget, it is what it is juga ya. Dari mana 2-0 berhasil dilibas habis oleh teman-teman dari Bigetron Beta yang ngebuat kita akan melihat juga player of the match yang kini berhasil diamankan oleh sosok jungler Lins dengan average KDA atas penampilan mereka di match kedua. Oke.